Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pada kegiatan kali ini, kita akan membahas tentang pernikahan beda agama dengan judul Nikah boleh tapi beda agama sebaiknya jangan gegabah. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Andika Nugraha Ali dengan NIM 21000181158, Gagari Wijaseno dengan NIM 21000181152, Ibrahim Al-Farisi 21000181154, dan yang terakhir itu ada Ibnu Zaman dengan NIM 21000181150. Di sini terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian pernikahan, kemudian ada pemahaman umum tentang pernikahan beda agama, lalu ada pandangan Islam tentang pernikahan beda agama, dampak pernikahan beda agama, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan? Menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Seperti yang dikatakan surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan dia juga telah menjadikan di antaramu suami dan istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum-kaum yang berpikir. Kemudian ada Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Kemudian ada hukum pernikahan. Pada dasarnya, hukum menikah adalah sunnah. Artinya, siapa yang mengerjakan mendapat pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Untuk selanjutnya yaitu pemahaman umum tentang pernikahan beda agama. Apa itu nikah beda agama? Maksud dari pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Pernikahan beda agama adalah sesuatu yang rumit di Indonesia, baik secara administrasi maupun secara konsekuensi di masyarakat. Menurut masyarakat umum dan hukum di Indonesia, pandangan masyarakat umum tentang pernikahan beda agama bervariasi tergantung pada agama, budaya, dan hukum yang berlaku di negara. Menurut hukum Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui secara resmi, kecuali jika salah satu pasangan mengubah agamanya atau jika mereka menikah di luar negeri dengan hukum yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke pandangan Islam tentang pernikahan beda agama. Pertama, Al-Quran melarang orang mukmin menikahi wanita musyrik atau orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tercantum di surat Al-Baqarah ayat 221. Menurut hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dikatakan haram dan tidak sah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menikahi wanita musyrik tanpa izin dari wali-walinya, maka nikahnya batal. Jika mereka bercampur atau berhubungan intim, maka maharnya adalah untuknya wanita musyrik karena farji atau kemaluan yang telah ia halalkan. Jika mereka bercerai sebelum bercampur, maka tidak ada mahar baginya. Menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim adalah haram dan tidak sah. Pendapat ulama, mayoritas juga menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah Suhaili, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah dampak pernikahan beda agama. Yang pertama, berpotensi murtad. Karena hukum di Indonesia yang mengharuskan pernikahan itu dilakukan dengan agama yang sama. Jika ingin melakukan pernikahan dengan agama yang berbeda, maka salah satu pihak harus pindah agama dan memeluk agama yang sama. Hal ini bisa menjadi faktor utama seorang murtad terhadap agamanya. Kedua, hubungan keluarga tidak harmonis. Perbedaan agama akan menyebabkan beberapa permasalahan pada rumah tangga. Perbedaan agama akan sampai pada hal-hal yang kecil seperti makanan, dekorasi yang spesifik yang menyentuh keagamaan masing-masing, makanan, seperti ada sepihak yang tidak mengharapkan babi dan ada yang pihak lain mengharapkan daging babi. Kemudian juga ada yang bisa atau boleh meminum minuman keras, tapi di pihak lain ada yang diharamkan untuk meminum minuman keras. Yang ketiga, bermasalah pada pendidikan agama bagi anak-anak. Memang ada sebagian pasangan yang berbeda agama yang memberi kebebasan kepada anak untuk memilih agama yang dipeluk. Tetapi tidak sedikit pula, bahkan pada umumnya orang tua memberikan tekanan kepada anak agar memeluk agama yang dianut orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya. Rebutan pengaruh suami istri tentang agama si anak merupakan sikap yang kurang mendidik. Setelah anak mengetahui bahwa di antara kedua orang tuanya terdapat keyakinan yang berbeda. Hal tersebut membuat anggota keluarga kacau dan tidak utuh. Secara psikolog akan berpengaruh kepada sosial si anak. Bagi suami istri yang memberikan pilihan agama pada si anak, besar kemungkinannya anak itu akan menjadi korban mereka. Sulit untuk memilih pada agama siapa anak bakal memilih. Dan kesimpulannya adalah pernikahan beda agama adalah suatu pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang dan bijak. Karena melibatkan berbagai aspek seperti agama, budaya, hukum, dan sosial. Pernikahan beda agama juga memiliki tantangan dan hambatan yang tidak mudah pastinya, baik dari dalam maupun dari luar. Dan kita sebagai seorang muslim seharusnya menghindari pernikahan berbeda agama, karena sudah terpampang jelas pada Al-Quran, hadis, himpunan perusahaan tarjih, dan juga ulama bahwasannya seorang muslim menikah dengan orang non-muslim tidak diperbolehkan atau diharamkan. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai seorang muslim menikahlah dengan seorang yang agamanya sama seperti kita, yaitu Islam. Terima kasih. Apabila ada kesalahpahaman kata dalam penyampaian kami memohon maaf sebesar-besarnya karena kami adalah tempatnya salah, tempatnya benar, atau kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.